Maaf. Oke. Baik ya, jadi bisa kita mulai ya. Sudah cukup ya, tim ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Saya buka dulu ininya, surat tugasnya supaya bisa dilihat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia kita biasa bersama-sama pada seminar proposal hari ini ya. Jadi sebelumnya mohon maaf pada tim. Iya, kurangnya jam 8 saya kira siang. Jadi mohon maaf nih. Baik. Kali ini ya yang akan seminar proposal adalah ya saya bacakan saja ya dari tugasnya. Ya ini atas nama Meli Sapitri ya, Meli Sapitri NPM 18110600114 Pendidikan Biologi dengan judul Cemaran Bakteri Caliform dan Jamur Aspergillus sp pada tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung. Ya, tim seminar proposal saya sendiri sebagai ketua Indra Gunawan, kemudian sekretaris di sini kurang terbaca ya. Kemudian, nah sekarang sekretarisnya siapa nih? Di sini di surat tugas tidak terbaca. Saya Pak, sekretarisnya Pak. Iya, saya berarti namanya namanya ini yang talks ya. Ibu Dela, Pak. Dela ya, ini ya tadi yang speaknya. Oke, Ibu Dela ya. Jadi di sini kebenaran di surat tugas tidak ada. Jadi sekretaris adalah Ibu Dela. Kemudian pembahas utama ketemu lagi ya. Iya Pak. Dr. Joni ya, Catiningrum MSI. Pendamping 1 Marlina Camelia MSc. Pendamping 2 Obi Prasetya Winandari MSI. Kemarin lagi nih. Ketemu lagi Bu Obi ya. Ya. Baik ya. Jadi dengan susunan tim sudah form kita bisa lanjutkan atau ya kita mulai. Secara kepenuhan atau kecukupan syarat-syarat administratif atau ya untuk mahasiswanya sudah terpenuhi ya, sekretaris. Oke, ya, insya Allah ya, ini jawabannya kurang respon. Ya, syarat-syarat kelengkapan sudah dari mahasiswanya terpenuhi semua ya. Baik. Ini apa? Pindahin dulu nah ya. Melisa Fitri ya. Melisa Fitri ya. Jadi Melisa Fitri siap ya, Melisa Fitri. Ya. Siap, Pak. Siap ya, insya Allah berarti ya dengan ini susunan tim sudah firm, syarat-syarat terpenuhi. Meli siap, berarti kita bisa mulai. Mari kita ya untuk mendapatkan rahmat ya, kemudian kelancaran dari prosesi seminar proposal ini, marilah kita buka sama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama tentu kita akan simak dulu presentasi dari Meli Sapitri ya. Silakan dipaparkan, presentasikan makal proposal seminarnya. Dipersilakan. Segini. Ya maaf nih ya, pakai HP. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Indra Gunawan MT selaku Ketua Seminar, yang terhormat Ibu Dela Andana Ningrum STMT selaku Sekretaris Seminar, yang terhormat Ibu Yunisati Tiningrum MSI selaku pembahas utama, yang terhormat Ibu Marlina Kamelia MSc selaku pembahas pendamping 1, yang terhormat Ibu Ovi Prasetya Winandari MSI dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Melisa Fitri dengan NPM 1811060114. Pagi ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Cemaran Bakteri Coliform dan Jamur Aspergillus sp pada tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung. Langsung saja bab 1 pendahuluan. A. Penegasan judul, diantaranya ada cemaran, coliform, Aspergillus sp, dan tahu putih. B. Latar belakang, tahu merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut data Primkopti 2018, terdapat 272 produsen tahu di Bandar Lampung. Daya tahan tahu putih berkisar 1-2 hari. Tahu mengandung kadar air sebesar 88%, protein 6%, lemak 3,5%, dan karbohidrat 1,9%. Komposisi tahu tersebut menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri coliform dan jamur Aspergillus sp. Adanya cemaran bakteri coliform dan jamur Aspergillus sp pada tahu dapat mengancam kesehatan manusia. Maka hal itu dibutuhkan upaya pengamatan cemaran bakteri coliform dan jamur Aspergillus sp. C. Fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kontaminasi bakteri coliform dan jamur Aspergillus sp. Yang kedua, melaksanakan pengamatan bakteri coliform dan jamur Aspergillus sp pada tahu putih. Yang ketiga, mengetahui jumlah bakteri coliform dengan menggunakan metode MPN. D. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat jamur Aspergillus sp pada tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung? Yang kedua, apakah terdapat bakteri coliform pada tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung? Tujuan penelitian. 1. Untuk mempelajari secara rinci adanya jenis jamur Aspergillus sp pada sampel tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung. Yang kedua, untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya kontaminasi bakteri coliform dengan memakai metode MPN pada tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung. F. Manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dalam memahami identifikasi pencemaran bakteri coliform dan jamur Aspergillus sp pada tahu putih. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat perlunya kebersihan pada bahan pangan dan bahaya dari terkontaminasinya tahu putih yang diproduksi oleh beberapa produsen di Bandar Lampung. Dan yang terakhir, sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, analisis jamur kontaminan pada roti tawar yang dijual di pasar tradisional. Untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu menggunakan media SDA dan jamur Aspergillus sp yang ditemukan tidak diidentifikasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan media PDA dan jamur yang ditemukan akan diidentifikasi. Selanjutnya, isolasi dan identifikasi Aspergillus sp pada kantung hawa puyuh. Perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan media SDA dan mengidentifikasi Aspergillus sp dengan pewarnaan LCB. Untuk penelitian ini menggunakan media PDA dan pewarnaan Aspergillus sp-nya sama-sama menggunakan LCB atau Lycophenol cotton blue. Selanjutnya, pengaruh lama penyimpanan susu kedelai pada suhu kulkas 2-8 derajat Celcius terhadap bakteri coliform metode MPN. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu itu sama-sama memakai metode MPN, bedanya yaitu jika penelitian terdahulu menggunakan 3 media yaitu LB, BGLB, dan EMBA, maka penelitian ini hanya menggunakan 2 media saja yaitu LB dan BGLB. Selanjutnya H. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2022 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Yang kedua, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan meriset kajian yang terkait dengan objek penelitian secara menyeluruh. Yang ketiga, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Untuk populasi yaitu tahu putih dari 3 tempat produsen di Bandar Lampung. Sampel yaitu tahu putih dari 3 produsen dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan tahu yang digunakan adalah tahu yang baru saja diproduksi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data berupa data observasi dan dokumentasi.
4. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai terlampir. Selanjutnya prosedur penelitian, diantaranya yang pertama sterilisasi alat, kemudian dilanjutkan dengan isolasi Aspergillus sp pada media PDA. Selanjutnya identifikasi jamur Aspergillus sp menggunakan LCB atau Lacopenil Cottonwood, dan dilanjutkan dengan pengenceran sampel tahu putih untuk menguji coliform, dan dilanjutkan dengan uji MPN menggunakan seri 3 tabung dengan media LB dan BGLB. Bab 2 landasan teori yang akan dibahas yaitu tahu, yang akan membahas definisi, bahan baku, proses pembuatan, dan mutu tahu. Untuk bakteri akan dibahas tentang bakteri coliform, coliform fekal, dan non-fekal. Kemudian untuk jamur akan dibahas tentang jamur Aspergillus sp, klasifikasi, morfologi, dan identifikasi. Dan yang terakhir, patogenesis dari mengkonsumsi tahu putih yang tercemar. Bab 3, deskripsi objek penelitian. A. Gambaran umum objek. Kota Bandar Lampung mempunyai luas daerah daratan 19.722 hektar. Dari 126 kelurahan yang tercatat, objek penelitian yang dipilih yaitu ada 3 tempat, yakni 1 produsen tahu di Gunung Sulah, 2 produsen tahu di Kampung Surabaya, dan yang terakhir produsen tahu di Mekarsari. B. Penyajian fakta dan data penelitian. Penyajian fakta akan menampilkan gambar dan penjelasan secara deskriptif dari hasil pengamatan. Kemudian dilanjutkan dengan tabulating yang akan menampilkan tabel dari hasil pengamatan jamur Aspergillus sp dan bakteri coliform pada tahu putih dari beberapa produsen di Bandar Lampung. Kemudian untuk data penelitian akan ditampilkan dengan tabel hasil dari uji jamur Aspergillus sp menggunakan media PDA dari hari pertama hingga hari keempat. Selanjutnya gambar koloni jamur Aspergillus sp secara mikroskopis. Yang ketiga, tabel hasil dari uji penduga pada bakteri coliform penyimpanan hari pertama hingga hari keempat menggunakan media LB. Dan yang terakhir, tabel hasil dari uji konfirmasi pada bakteri coliform penyimpanan hari pertama hingga hari keempat menggunakan media BGLB. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada ketua seminar. Ya, baik. Ya, tadi sudah dipaparkan ya oleh Meli. Jadi ini adalah objeknya tahu ya, tahu putih gitu ya. Di Bandar Lampung, di area atau lokasi penelitiannya. Ya, ini menarik ya menurut Bapak ya. Jadi kita ya istilahnya mulai ke domain yang lebih lekat gitu, lebih membumi, langsung ke ya level di lapangan seperti ini. Jadi sudah mulai masuk ke teknologi-teknologi yang benar-benar ya ada di masyarakat itu. Dan ini adalah tahu menjadi bahan konsumtif yang sangat populer di masyarakat kita. Ya, sekarang kita ke metodenya. Jadi Bapak apresiasi dulu ya. Pertama Pak apresiasi dengan topik yang diambil ini. Dan ini memang sangat kita perlukan gitu ya. Ya, pertama ini ya, pemilihan tahu putihnya dulu. Jadi pemilihan tahu putih itu ada reasonnya nggak gitu? Karena ada tahu-tahu banyak jenis yang lain gitu ya. Jadi apa belum tangkap di latar belakang. Jadi oke, mungkin ini ada reason nggak secara eksplisit ditampilkan di latar belakang, tapi coba Bapak ingin ada feedback untuk pertanyaan pertama ini. Silakan Meli. Ya. Saya menggunakan tahu putih sebagai subjek penelitian karena jika menggunakan tahu goreng, itu kan kadar air pada tahu otomatis berkurang ya Pak. Sedangkan bakteri coliform itu terdapat pada makanan atau olahan pangan yang kadar airnya cukup tinggi. Jadi saya memilih tahu putih yang memang kadar airnya cukup tinggi yaitu 88%. Ada di apa namanya sudah ada tertuang di latar belakang, misalnya reason tadi itu. Ya, oke. Sepertinya Bapak baca sekilas belum ya? Jadi Belum, tapi ini sudah bisa dijawab secara ya rasional ya. Jadi reasonnya sudah ada dan itu menurut Bapak bagus ya, kuat ya alasannya. Jadi kenapa ke tahu putih? Karena itu ya relatif yang lebih rentan gitu ya terhadap ya dua
tadi ya, yang bakteri dan jamur ya berarti ini ya, kedua ya, digabungkan sebagai objek penelitiannya. Kemudian ini apa namanya? Sebentar ya, ada gangguan. Iya, metodenya berarti metode penelitiannya bagaimana nih? Coba dijelaskan dulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Pak. Jadi nanti datanya akan disajikan secara deskriptif dengan menampilkan gambar yang sudah ditemukan pada sampel gitu, gambar di mikroskopnya. Kemudian ada tabel untuk tentang identifikasi jamur Aspergillus sp dan ada atau tidaknya jamur Aspergillus sp dan bakteri coliform pada tahu tersebut. Jadi dibuat tabel gitu, Pak. Oke, pemilihan itu tadi ya. Lupa, jadi harus buka dulu. Yang bakteri coliform itu kan ya istilahnya kalau resikonya adalah bisa menimbulkan gangguan pencernaan ya, diare dan sebagainya. Kemudian, nah ini jamur Aspergillus itu resiko bagi konsumennya bagaimana itu? Jamur Aspergillus sp-nya itu menimbulkan terdeteksinya jamur Aspergillus itu dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti kegagalan fungsi hati dan kanker hati, Pak. Jadi tidak instan ya, lebih instan yang coliform ya, langsung lebih kalau terkena bisa langsung gangguan pencernaan begitu ya, diare. Kalau yang itu sepertinya lebih jangka panjang ya resikonya ya dari Aspergillus ya. Ya jadi begini ya, jadi pemilihan misalnya kita milih bakteri coliform, jamur Aspergillus itu pun harus setidaknya ya itu reason untuk kenapa memilih ini itu harus ini ya kuasai ya saat ditanya mungkin di latar belakang atau di tekstual tidak tercantum atau secara eksplisit tertulis begitu ya. Nah itu harus bisa terjawab, tapi sebaiknya pun di latar belakang itu udah ditampilkan. Kemudian di latar belakang di akhir ya, Bapak lihat tuh di paragraf terakhir, yaitu landing untuk urgensinya atau ya pentingnya topik penelitian ini diambil itu pun harus dipertajam menurut Bapak ya. Jadi ini penting untuk kita angkat tuh kenapa meneliti dari rumusan masalah adalah adanya misalnya tadi coliform dan Aspergillus di tahu putih gitu ya. Nah itu penting atau urgensinya itu harus dikuat di paragraf terakhir sehingga reasoningnya itu ya matang ya itu loh cukup. Istilahnya yang memiliki bobot yang kuat ya untuk diangkat topik ini gitu ya. Baik. Jadi seperti itu ini secara ini ya struktur penulisan atau dalam sesuai dengan ini ya panduan penelitian Bapak ini juga untuk beberapa jenis penelitian yang mungkin yang agak berbeda tapi kalau di biologi mungkin sudah biasa seperti ini kajian deskriptif seperti ini mungkin tidak jadi masalah yang jelas secara struktur penulisan dipatuhi ya kemudian Bapak lihat sudah ada ya karena kita dalam ya domain UIN ya harus ada nuansa keagamaannya ayat-ayat sudah tercantum Bapak lihat nah itu belum Bapak kaji dalam ya jadi supaya tim ini pembimbing ditelaah lagi ayat-ayat yang digunakan harus benar-benar relevan ya banyak Bapak temukan tuh berapakah ya kejadian yang di sidang atau seminar proposal seperti ini ya seperti itu aja asal mencantumkan suatu ayat yang relevansinya lemah gitu ya jadi mungkin lebih dikuatkan di kontekstual penggunaan ayatnya itu tadi ya. Ya baik. Kita lanjutkan langsung saja ke pembahas utama ya, Ibu Yuni, Yuni ya, Dr. Yuni, dipersilakan, monggo Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Gunawan ST,
MT sebagai ketua sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembahas ya pada seminar Saudari Meli kali ini ya. Jadi judulnya Cemaran Bakteri Coliform dan Jamur Aspergillus pada tahu putih beberapa produsen di Bandar Lampung ya. Saya mulai dari halaman pertama ya Meli ya, yang saya catat ya. Setelah saya membaca draft proposal Anda, oke. Nah, dari halaman pertama tentang penegasan judul, saya ingin mengklarifikasi ya tentang pengertian dari jamur Aspergillus. Di situ Anda menulis bahwa Aspergillus sp adalah jamur yang memiliki miselium bersekat ya atau bercabang. Ini juga tadi pertanyaan karena memang jamur itu kan spora berkecambah menjadi hifa ya. Hifa bercabang-cabang menjadi miselium ya. Jadi pasti itu cabang-cabang hifa itu membentuk miselium. Jadi seperti ini atau bercabang ini maksudnya seperti apa? Itu satu. Terus yang kedua, jamur bersifat saprofit dan dapat mudah mencemari makanan lewat pembusukan miselium yang tadinya berwarna putih menjadi coklat kehitaman. Nah, ini pengertiannya bisa salah. Mungkin sebelum saya salah mengerti, mungkin saya ingin penjelasan dulu, klarifikasi dari Meli. Maksudnya lewat pembusukan miselium yang tadi berwarna putih berganti menjadi coklat kehitaman, ini maksudnya bagaimana ya? Miseliumnya membusuk dari putih menjadi coklat kehitaman atau bagaimana? Iya Bu, seperti itu. Jadi dari awal jamur tumbuh dia akan berwarna putih. Ketika dia sudah banyak koloninya, itu akan menjadi coklat kehitaman. Nah, jamur yang sudah pembusukan miseliumnya ini itu akan mencemari makanan gitu Bu. Bisa kena kanker hati yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, mungkin saya akan sedikit klarifikasi ya, Meli ya. Jadi miselium itu tidak membusuk, ya. Miselium itu tidak membusuk. Dia adalah biomasa dari jamur, ya pada umumnya. Kemudian ya tadi kan dia awalnya dia membentuk hifa dulu ya, filamen ya kan dia apa namanya dari spora ya awalnya misalnya nih spora berkecambah ya tumbuh ya membentuk filamen namanya hifa, lalu hifa bercabang-cabang membentuk miselium. Nah, bukan dia membusuk dari betul warna miselium memang putih ya, tapi nanti dia bisa berwarna coklat kehitaman bukan karena membusuk, tapi itu adalah perkembangan dari warna sporanya dan tidak selalu kehitaman ya tergantung warna conidial sporanya gitu conidial heads-nya gitu ya apa sih namanya ya warna sporanya lah gitu warna conidialnya apakah dia coklat hitam kuning kebiruan abu dan sebagainya ya jadi itu tidak selalu seperti itu ya jadi pengertiannya menurut saya ini harus diluruskan ya Melia karena itu nanti berhubungan dengan Anda kan masalahnya Anda melakukan identifikasi ya kan ke identifikasi jamur Aspergillus pekerjaan utama Anda itu di situ ya. Nah, jadi memahaminya harus pas gitu ya tentang morfologi jamur ini ya. Jadi bukan dia membusuk tapi memang dia miseliumnya warnanya putih. Kemudian apakah dia selanjutnya koloninya berwarna ya tadi warna-warni itu tergantung warna conidia atau sporanya gitu ya. Nah, di situ soalnya Anda merujuk dari Dwijo Saputra ya di dasar-dasar mikrobiologi halaman 152. Kebetulan saya punya bukunya dan saya cek tidak seperti itu yang dinyatakan oleh Pak Dwijo. Jadi kayaknya Meli ada yang pengertian yang harus lebih diperdalam gitu ya Meli ya membaca buku itu. Terus bagaimana Anda mengambil mengkuat itu apa ya? Ya merujuk ya mengambil pernyataan buku itu Anda tulis di proposal Anda sebelum menjadi skripsi ya. Jadi harus diluruskan dulu karena pengertian salah. Pertama pengertiannya salah, kedua Anda mengambilnya juga salah karena Pak Dwijo Saputra di buku Dasar Mikrobiologi halaman 152 itu tidak begitu mengatakannya. Oke. Ini berlaku untuk literatur yang lain yang selanjutnya. Jadi harus hati-hati ya mengutip ya Melia. Oke. Pertama, karena dari halaman pertama saya sudah seperti itu ya melihatnya. Nah, kemudian kan tadi sudah ada nyatakan juga ya kadar air dari tahu itu 88% ya. Nah, berarti dia kan
termasuk istilahnya bahasa awamnya basah gitu ya, kadar airnya tinggi. Dan itu medium yang cocok untuk bakteri. Dan sudah benar Anda sudah tepat ya, Anda ingin menguji cemaran dari coliform ya. Nah, tapi yang pertanyaan saya, kalau untuk jamur apakah sudah tepat gitu ya? Karena syarat untuk tumbuh jamur itu kan dia tidak boleh terlalu basah, kadar airnya tidak boleh terlalu tinggi. Coba bandingkan juga beberapa penelitian sebelumnya yang Anda jadikan apa yang relevan dengan yang Anda kutip ya, yang Anda sampaikan di latar belakang penelitian Anda. Misalnya yang menggunakan jamur itu misalnya penelitian dari Nur Afni ya, dia mengukur cemaran Aspergillus pada roti tawar. Ya ini masuk akal karena dia roti tawar kering ya. Kemudian apalagi tepung terigu. Ya ini bahkan apa yang Wiwi Pujiati ya yang mengidentifikasi Aspergillus pada tepung terigu. Kalau nggak salah 100% apa berapa ya hasilnya tercemar Aspergillus. Ya ini masuk akal juga karena kan kering, karena dia menghasilkan spora yang tahan dalam kekeringan. Nah kalau di tahu ini saya masih agak tidak yakin gitu ya, ada apa tidak gitu. Kalau bakteri oke gitu. Nah, kalau saya boleh menyarankan, tapi hanya saran ya, nanti boleh didiskusikan lagi ya dengan pembimbingnya, dengan tim pembimbing. Tadi kan Anda di salah satu sempat Anda sebut juga ya di latar belakang bahwa ada namanya Staphylococcus aureus. Ya, itu kan bakteri flora normal yang ada di kulit kita, biasanya di tangan. Ya, biasanya uji kualitas makanan salah satunya adalah Staphylococcus aureus untuk mengetahui terjadinya kontaminasi dari manusia yang mengerjakan, karena dia biasanya apalagi kita tahu ya di kita pada umumnya di produsen tahu itu masih menggunakan tangan bahkan kaki gitu ya, cukup mengerikan gitu ya tanda kutip. Jadi kemungkinan besar terkontaminasi Staphylococcus aureus itu ada kemungkinan itu, bahkan kemungkinan besar gitu ya, apalagi kita lihat caranya mengeri ya kalau lihat video-video pembuatan bagaimana mereka mengupas biji kedelai itu airnya seperti apa, yang warnanya sudah apa, tempatnya, kemudian pakai tangan, sering-sering pakai kaki, itu ya lebih mungkin Anda akan lebih kena kalau sampelnya dengan kadar tahu 88% mungkin sebaiknya, kalau saran saya sebaiknya pengukuran Staphylococcus aureus bakteri ya itu dilakukan juga gitu. Kalau jamur boleh kalau memang Anda ingin melihat tidak masalah, tapi menurut saya agak ya itu dari pertanyaan saya karena kadar air sampelnya itu dari tahunya tuh 88% itu termasuk kadar air tinggi gitu. Jamur masih kurang bisa nggak optimal di sana, takutnya nanti Anda lihat oh tidak ada cemarannya gitu ya, karena memang dia nggak bisa hidup di situ gitu ya. Enggak, itu baru saran aja ya tentang tadi tambahan parameter ya yang diuji Staphylococcus aureus gitu ya, bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian ya tunggu. Nah, Anda sempat menulis juga tadi ya seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi Pak Indra Gunawan ya, jika tercemar Aspergillus misalnya sebabnya apa? Nah, kali ini Anda kalau nggak salah sempat menyebutkan di halaman 8 ya, menyebabkan diare. Itu jadi pertanyaan buat saya. Jadi ada jawabnya buat apa tadi? Kanker hati dan sebagainya gitu ya. Ada menulis tentang diare juga itu di halaman 8 gitu. Kalau yang diare udah hampir pasti itu karena bakteri coliform ya, penyebabnya dampaknya mereka adalah menyebabkan diare. Nah ini yang masih jadi pertanyaan saya, Aspergillus betul kan menyebabkan diare gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, metode MPN. Tadi kan Anda metodenya MPN atau most probable number ya. Anda hanya tahapannya sampai tahap apa? Kan ada 3 tahap itu kalau untuk uji coliform sebetulnya ya, kalau lengkapnya sebetulnya ya. Presumptif atau dugaan, confirm test atau uji konfirmasi, lalu completed test atau uji lengkap. Anda lakukan sampai tahap apa ini untuk coliformnya? Saya izin menjawab Ibu, saya menggunakan metode sampai uji konfirmasi atau peneguhan karena saya mengutip dari SNI ya Bu, Standar Nasional Indonesia nomor 2897/2008 untuk coliform itu pengujiannya sampai uji konfirmasi, kecuali pengujiannya itu
MPN-nya Escherichia coli, baru dia sampai yang ketiga tadi Bu, uji komprimated tadi pakai media EMBA Bu. Nah, kalau saya cuma 2 doang Bu, pakai media LB dan BLB. Kalau yang LB-nya, boleh cerita sedikit ke teknis ya, Meli. Untuk presumptive test LB-nya LB biasa, single strength atau sama double strength juga? LB-nya belum Meli cari tahu. Oke, lagi ini Meli. Mediumnya yang dipakai adalah ini ya, medium instan ya. Jadi Iya, Bu. ketik sendiri. Oh, Iya. Ya. Nanti ada semua itu di biologi atau Anda harus cari di tempat lain medium instan semua yang tadi dipakai untuk penelitian ini. Enggak, Ibu, udah ada di labnya. Kebetulan Meli kan sudah survei ya, Bu. Kalau di SNI kan pakai LSTB. Cuman kebetulan di labnya itu adanya LB, Bu. Jadi makanya yang instan itu, LB yang instan. Oh, nggak apa-apa. Sudah ada, Bu, di labnya. Ya. Nah, sehubungan tadi, tadi ada catatan saya juga sih. Anda kan membuat termasuk PDA juga yang digunakan medium instan ya, bukan bikin dari ya, instan ya. Tolong diperhatikan benar, ini salah tulis apa tidak gitu ya, atau memang betul nih, saya hanya PDA 32,5 gram per 500 mili, itu betul? Berarti per liternya berapa? 65, betul nggak? Banyak sekali, per liternya sampai 65 gram. Enggak, Bu, ini mengambil dari jurnal yang sebelumnya gitu. Nah, Anda kan berarti nggak boleh seperti itu, bukan seperti, nggak boleh seperti itu. Jadi ini, tadi kan Anda udah survei ke lab, Anda menggunakan medium instan ya. Nah, biasanya di medium instan ada di kemasannya tuh ada keterangannya. Bagaimana cara membuat 1 liter medium? Anda harus misalnya harus larutkan berapa gram gitu ya. Jadi nanti dicek lagi ya ke lab, jangan ngikutin. Karena kok kayak aduh bener nih banyak banget nih gitu ya. Kalau saya nggak tahu untuk PDA saya nggak hafal, tapi kalau untuk NA misalnya tuh hanya belasan gram per liter. Ini sampai 65 loh. Karena 32,5 per 500 mili ya, 32,5 gram per 500 mili berarti per liternya sampai 65. Itu mungkin ya nanti dicek lagi ya Meli ya, disesuaikan kemasan yang ada di medium PDA instan yang ada di lab ya. Hanya itu saja. Karena nanti yaitu kalau kita nulis hanya mengutip, tapi nanti diikuti oleh selanjutnya yang baca skripsi kita. Nah ini yang yang ingin kita hindari gitu. Jadi harus pastikan dulu yang ditulis itu betul gitu ya, sesuai supaya nanti tidak diikuti oleh yang selanjutnya ya. Nanti jadi ikut-ikut terus. Nah terus saya mau nanya juga nih, isolasi aspergillusnya itu digunakan 5 gram sampel tahu diratakan. Maksudnya ini bagaimana ya? Diratakan di PDA itu diratakannya bagaimana caranya? Dengan OSE atau di blender dulu, dibikin suspensi atau langsung pakai metode strik gitu? Apa bagaimana itu? Tahunya itu Bu dihaluskan dulu, kemudian baru diratakan di media PDA-nya, Bu. Dihaluskan kayak dibikin kayak pasta gitu ya? Pakai mortar gitu ya? Dihalusin aja Bu, ditumbuk. Oh, ditumbuk. Oh ya. Ditumbuk lalu disebarkan di atas medium plat agar PDA gitu ya? Iya, Bu. Kemudian ditunggu sampai 5 hari. Berapa? 4 hari ya? 4 hari, Ibu. Kemudian yang tumbuh diamati. Nah, saya tadi tentang identifikasi. Nah, identifikasi jamur secara mikroskopis pada perbesaran 400 kali dengan melihat bentuk koloni, warna topi koloni. Betul ini warna topi koloni dilihat dengan mikroskop 400 kali? Jadi kan pengamat betul seperti itu bagaimana Meli? Berdasarkan penelitian sebelumnya sih memang 400 kali, Bu. Maksudnya besarannya, Ibu. Iya, bukan maksud saya, jadi kan kalau jamur itu mau identifikasi jamur itu ada pengamatan makroskopis dan mikroskopis gitu ya. Koloni itu maksudnya makroskopis.
Jadi Anda tidak perlu mengamati di bawah mikroskop, ya. Karena makroskopis kita bisa lihat langsung di cawan Petri. Misalnya tadi bentuk koloni, ya, warna koloni, tepi koloni, gitu kan? Apakah filamentus, apa permukaan koloni bagaimana, velvety apa, apalah segala macam ada ya. Terus warna. Nah, warna itu juga harus Anda perhatikan ada warna jadi warna-warnanya kan dihasilkan oleh spora yang berbeda-beda ya, warna. Jadi misalnya lihat dari warna spora bagian atas juga jangan lupa reverse-nya juga Anda harus amati. Reverse itu apa? Reverse itu bagian belakang medium yang apa ya? Karena itu penting juga untuk Aspergillus, apakah dia nanti masuknya ya spesiesnya apa gitu ya, itu beda-beda penampakannya gitu. Dan jangan lupa tadi kan Anda mediumnya pakai apa sih, PDA semua ya. Nah, nanti rujukannya harus benar. Jadi karena warna koloni maupun reverse koloni, jadi reverse itu bagian belakang agar gitu kan. Jadi ada tertentu yang warnanya belakang reverse-nya itu bisa merah, bisa kuning dan sebagainya. Padahal koloninya mungkin warnanya bisa hijau, merah, bukan, hijau, hitam, coklat gitu ya. Tapi belakangnya reverse-nya bisa macam-macam. Dan reverse warna koloni ya, pigmentasi medium itu sangat tergantung komposisi medium juga gitu. Jadi nanti saat Anda mengidentifikasi ya, Anda harus perhatikan warna pigmentasinya seperti ini karena tumbuh di medium apa gitu ya. Karena beda medium pigmentasi maupun penampakan kulitnya akan sangat berbeda gitu. Nah, Anda identifikasi sampai spesies bukan? Kalau yang saya baca di proposal. Iya Bu, sampai spesies. Kalau sampai spesies ya sampai spesies ininya apa ya? Apa namanya? Buku acuannya menggunakan apa ya, Meli ya? Kalau buku sih Meli nggak ada Ibu ya, pakai jurnal-jurnal sama skripsi aja. Kalau bukunya dari Bapak Sumampo Okspriani Jufri tentang mikrobiologi kesehatan Ibu. Jadi nanti Anda mau dapat spesiesnya bagaimana kalau nggak ada buku rujukannya? Ada Ibu dari ini mikrobiologi kesehatan dari Sumampo Okspriani Jufri di e-book Ibu dia. Apa? E-book. Oh, e-book. Nah, kalau saya boleh menyarankan, pakailah buku-buku acuan yang gimana ya? Dia itu kan saya belum lihat sih buku yang e-booknya Pak Sumampo ini gitu ya. Tapi mungkin ada baiknya Anda menggunakan referensi-referensi yang sudah terpercaya gitu ya. Apalagi sampai spesies gitu kan. Mungkin beberapa saya bisa sebutkan, misalnya kalau untuk makanan Anda bisa baca dari Samson and Hoekstra, Introduction to Food and Airborne Fungi, karena kan ada dari makanan ya, mungkin atau kalau bisa ke Smith's Industrial Mycology, terus apa lagi ya, banyak lah ya, yang buku-buku referensi yang sudah terpercaya untuk sampai identifikasi sampai spesies itu pun setelah berkembangnya metode terkini ya, metode metode genetika ya molekuler yang sekarang jadi masih dipertanyakan kalau kita anak identifikasinya secara fenotipik ya dengan pengetahuan morfologi koloni maupun mikroskopis sel dari jamur itu apakah bisa sampai spesies, itu masih banyak pertanyaan walaupun kita mungkin menggunakan acuan-acuan yang telah terpercaya gitu yang lebih diakui secara internasional. Jadi saya nggak tahu ini apakah perlu tetap sampai spesies atau hanya sampai genus gitu ya. Begitu. Apalagi yang Anda pakai buku yang tadi yang karangan Pak siapa tuh tadi ya gitu. Itu tahun berapa ya bukunya ya? Tahun 2019 Ibu. Ya baru ya, relatif baru ya. Mungkin bisa dipakai tapi sebagai tambahan, tapi sebaiknya saran saya Anda juga melihat sumber referensi yang lain yang lebih apa ya? Ya, yang lebih istilahnya apa, saya takut salah. Yang lebih apa ya istilahnya? Yang lebih qualified lah ya gitu ya. Yang lebih diakui secara internasional gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sama satu lagi ya.
sayang sekali kan Anda tadi menarik ya penelitian Anda ya. Jadi sangat berguna ya untuk masyarakat banyak, baik tujuannya ya penelitian Anda ini. Terus Anda tadi sebelumnya mengutip beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya tadi ya, Neningsih, cemaran kolifem pada, nah ini sama dengan Anda pada tahu. Kemudian Anda mengatakan bahwa persamaannya pada media LB dan BGLB. Nah, hanya saya ingin komentar bahwa dan sebagian besar yang penelitian yang relevan itu Anda membahasnya itu persamaannya tentang hal-hal teknis ya, media yang digunakan dan sebagainya. Karena menurut saya itu fokusnya sebaiknya jangan di technical, masalah-masalah teknis, tapi di sampelnya ya. Karena kan itu misalnya tadi Nexis tahu, Nur Afni roti tawar, Ulfa koliform isi ulang ya. Wiwi Pujiati aspergillus pada tepung terigu, Mega Cempaka kantung hawa puyuh untuk identifikasi aspergillus, Suwarni Ruhi lama penyimpanan susu kedelai koliform ya. Sebenarnya kalau dari sini juga Anda bisa dari sampel-sampelnya ketahuan ya untuk yang basah-basah gitu ya kadar airnya tinggi pasti koliform yang dicek. Sedangkan kalau yang kering-kering sampel yang kering jamur aspergillus gitu ya. Nah di sini Anda fokusnya pada perbedaan metodologi teknisnya, metodologinya tadi perbedaannya pada medium yang digunakan, serial MPN-nya 3 seri, 3 seri, 5 seri begitu ya. Kemudian reagen yang digunakan untuk membuat preparat, Wiwi menggunakan KOH 10%, Anda memakai lactophenol cotton blue misalnya. Itu sebenarnya itu adalah hal-hal yang sudah standar gitu. Jadi jangan dijadikan acuan untuk riset Anda, tapi fokus Anda adalah pada sampel yang berbeda gitu ya. Kalau saya menyarankan masukan saya seperti itu karena seperti medium itu kan udah standar ya. Misalnya LCB, lactose broth, kemudian LB lactose broth, kemudian PDA, SDA itu kan medium-medium yang udah standar memang untuk bakteri untuk coliform untuk tadi lactose broth maupun PDA SDA untuk jamur. Jadi tidak perlu dibahas karena itu memang sudah standar, sudah baku gitu ya. Jadi yang menurut saya sebaiknya yang Anda fokuskan yang relevan itu perbedaannya adalah pada sampelnya yang digunakan. Jadi ya itu mungkin itu masukan dari saya ya. Kemudian saya komentari satu lagi ya, ini saya banyak banget maaf ya, Meli. Jadi untuk menyusun kalimat juga sebaiknya diperbaiki, itu pada halaman 6, halaman 7, halaman 8 ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang bisa salah mengerti atau susunannya kurang pas. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi maksudnya seperti apa gitu ya. Di halaman misalnya halaman 6 alinea pertama, halaman 7 alinea kedua dan sebagainya ya. Saya rasa banyak sekali yang sudah saya beri masukan untuk Meli maupun masukan saran gitu ya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Indra Gunawan MT. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi sebentar ya. Ya, banyak sekali masukan ya, Meli ya. Jadi luar biasa, Pak Kira yang memang pakarnya nih, Ibu Dokter kita. Mohon maaf, Iya. banyak sekali masukannya, soalnya nanti buat sangat jadi bahan konstruktif ya, Dokter ya. Ya, baik. Jadi banyak hal penting yang Pak Kira harus di follow up ini. Jadi benar ya. Jadi kita harus ya pintar-pintar atau membuat suatu diferensiasi itu ya dalam hal riset seperti ini ya. Nanti kita belajar ya, walaupun mungkin tidak harus sampai tahap yang tinggi ya, di level sarjana. Tapi disinilah kita mulai belajar tentang membuat suatu topik penelitian gitu ya. Ya diferensiasi tadi sangat menurut Bapak focal point juga itu ya. Jadi yang mungkin di highlight oleh Ibu Yuni di sini adalah diferensiasi dalam hal sampel ya. Ya itu sampel tadi benar menurut Bapak itu di sampel
yang mungkin variatif ya, menjadi representasi dari kondisi yang umum itu diambil kategorisasinya, misalnya itu tadi dalam hal pengerjaannya atau pengolahannya yang bermacam-macam, ambillah sampel yang beragam, ambil satu atau tiga kategori metode pengolahannya ya, tradisional kah, atau mulai meningkat ke ada mekanikalnya gitu ya. Jadi kita lihat juga dalam hal ya pengolahan itu kan bertingkat-tingkat juga gitu. Apa semuanya sama gitu tradisional itu kan. Mungkin ada yang sudah menggunakan mekanikal ya seperti ya semi industri gitu ya, nah, skala besar, skala menengah gitu. Nah kita lihat itu, jadi kan ada perbedaannya. Mungkin yang digambarkan tadi ya, tanda kutip masih tertinggal ya, banyak hal-hal yang mungkin menjadi faktor resiko besar untuk tercemarnya di dalam proses pengolahan tahu tadi ya, tercemar bakteri atau jamur, itu mungkin ada di domain pengolahan yang sifatnya tradisional. Ya mungkin yang levelnya semi industrial itu udah menggunakan semi mesin. Bapak kira ada itu yang coba dicari ya. Jadi perlu dikaji lagi itu ya. Jadi hal ini pun harus menjadi suatu representatif dari sampel itu. 3 misalnya sampel, 3 itu 3 kategori. Mungkin jenis metode pengolahan gitu ya. Kemudian ya itu, makanya kita harus tahu juga faktor-faktor yang faktor risiko yang sehingga terjadinya pencemaran tadi. Bisa dari bahan kah gitu. Dari bahan mungkin menjadi suatu media yang itu tadi ya, menjadi media yang tumbuh kembangnya bakteri atau jamur itu sangat positif, atau dia menjadi yang kontra positif. Itu kan dilihat juga jenis yang impor kah, atau berapa jenis bahan kedelai gitu ya, itu dilihat juga. Mungkin jadi sebagai diferensiasi sampel juga di situ ya, di macam-macam itu. Nah itu perlu kita cermati juga untuk Meli ya. Baik sekali masukannya, Bu Dokter. Ya, jadi yang kedua adalah hal ketaatan dalam ya penulisan gitu ya. Misalnya yang fundamental adalah kita lihat ya dalam hal referensi, rujukan. Ya di sinilah kita belajar menulis karya ilmiah itu ya. Ya mungkin seperti beban ya, tapi ini harus kita penuhi ya, inilah namanya karya ilmiah gitu ya. Referensi itu ya oke, jurnal yang bagaimana dulu, jurnal yang qualified ya, ambil dari jurnal-jurnal yang standarnya udah diakui nasional bahkan internasional. Jadi saat penyusunan awal di tahap awal kita coba rumuskan judul, topik, di situlah kita sudah memetakan riset-riset yang ada di tataran jurnal yang qualified. Itu bagaimana pertanyaan, apakah positioning kita itu berada itu sudah tepat gitu ya. Jangan sampai bermain di titik mana di situ ya kurang ya. Kurang dalam artian kemanfaatannya gitu ya. Ya, yang paling bagus ya kita lihat trennya ya, tren riset di domain itu ya. Ya mungkin itu secara fundamental, referensi, ketaatan aturan penulisan gitu ya. Bapak lihat beberapa bagian juga tidak ada referensinya gitu. Ini referensinya kemana, tidak ada footnote atau apa gitu ya. Masukannya adalah dikuatkan dalam hal referensi ya, itu diperkaya. Ini adalah pengembangan konteknya. Kalian Bapak kira perlu ya kontek itu diperluas, walaupun kita spesifik di bagian mana. Misalnya apa tadi bakteri ya coliform ya, misalnya coliform. Nah dalam konteks perluasan konteksnya, coliform itu di sekitaran selain coliform ada apa aja bakteri lain misalnya yang ada di risiko cemaran di tahu gitu ya. Selain coliform apa? Kemudian kalau tadi dibicara genus sama spesies gitu ya. Nah itu kalau di coliform itu spesiesnya ada beberapa spesies apa yang paling dominan misalnya menjadi risiko gitu. Nah itu perlu ya, jadi bermain juga dalam hal faktor resikonya apa yang ada di sekitaran topik kita gitu ya. Jadi jangan hanya bicara coliform, tapi selain coliform bakteri apa yang lainnya yang menjadi resiko tercemarnya ya spesifik tahu misalnya gitu ya.
Ya benar sekali tadi juga tentang aspergillus ya. Ya, nah ini kita perlu belajar karakteristik ya, karakteristik dari suatu misalnya tadi itu ya. Ini disebut genus sih kalau Coliform itu ya, aspergillus ya. Apa kurang udah lupa ya pelajaran biologi SMA Bapak Mas. Jadi gitu. Jadi karakteristik itu jadi gini, kita bangun dengan pendekatan teorinya. Jadi misalnya Coliform itu dikaji karakteristiknya bagaimana, media atau kondisional apa yang menjadi faktor pemicu dia untuk tumbuh kembang secara ya itu ya masif misalnya, atau penghambatnya apa supaya dia tidak begitu. Jadi ada faktor-faktor risiko positif negatifnya bagaimana, itu pengendaliannya, kontrolnya begitu ya. Jadi dalam hal kasus misalnya Coliform tadi kita lihat ternyata dalam kondisional yang kadar airnya tinggi dia positif gitu ya untuk tumbuh kembang, risikonya tinggi berarti. Nah kemudian ya kontranya tadi disebutkan untuk aspergillus ternyata kebalikannya gitu, dia butuh medium yang relatif tidak basah gitu ya, seperti tadi disampelkan adalah roti tawar gitu ya. Jadi kan ini secara logika, walaupun Bapak orang bukan orang biologi, itu menjadi kontra logika gitu ya. Jadi perlu hati-hati. Ya mungkin dikaji lagi itu ya. Jadi ada namanya relevansi ya. Kita bicara relevansi dari hal apa yang kita angkat sebagai topik penelitian ya. Hati-hati di situ. Kalau dia tidak relevan ya jangan gitu, jangan dipaksakan. Berarti kan nggak masuk. Cari hal lain kan banyak. Makanya disebut penyebaran atau perluasan konteks itu di situ. Mungkin selain Coliform ada bakteri lain kah? Atau bukan bakteri seperti ya jamur-jamur yang lain mungkin yang dia lebih positif ya tumbuh kembangnya di medium yang basah gitu ya. Kemudian ini ya apa? Nah ini ya yang baca karya kita, karya ilmiah kita itu kan bukan hanya dari bio insan saja gitu, biologi. Orang bio aja mungkin Bapak baca nanti gitu, supaya Bapak ngerti juga orang-orang lain mungkin di luar domain biologi gitu ya bisa juga paham, maka pasti masukannya itu dibuatkan bagan ya, bagan, alur, prosedur penelitiannya. Disebutkan tadi metodenya apa tuh? Di sini menggunakan bentar ya. Ya, yang lebih spesifik nih untuk Coliform ya menggunakan metode MPN seri 3 tabung. Nah, itu mungkin ada gambaran tentang MPN itu bagaimana sih, ada mungkin dibuat ininya diagram prosesnya begitu ya. Nah, ini juga secara umum ya, alur penelitian ini yang akan dilakukan itu juga bagian alurnya Bapak belum temukan. Bapak kurang paham juga untuk struktur apa yang baku yang dipakai sebagai pedoman penulisan kita itu kalau dulu kan di bab 3 itu ya, metode penelitian itu ya. Yang ini sekarang rupanya melekat di bab 1 ya. Bab 1 ya, benar ya. Di akhir bab 1 ini ada metode penelitiannya. Nah, ini di mana ditempatkan? Ini mungkin perlu didiskus juga sama tim pembimbing ya. Itu perlu ditampilkan supaya itu tadi ya lebih ya lebih berbicara ya, lebih bisa dicerna oleh mungkin orang-orang yang bukan di domain bio gitu ya, karena lebih ya secara visual tuh mudah dicerna gitu ya. Baik, hal lain yang mungkin ya, perlu digarisbawahi di sini ya, banyak juga yang kita mahasiswa kita itu di mengembangkan itu tadi ya, untuk riset memetakan riset ya, peta riset yang di awal ya, dalam hal proses awal penentuan topik itu sepertinya masih lemah ya. Jadi kita perlu ini masukan aja untuk semua ya, untuk semua prodi juga untuk melakukan seperti bukan disarankan tapi mulai diajarkan untuk melakukan ya riset mapping ya. Kita ajarkan lah tool-toolnya menggunakan ya banyak ya, POP, mungkin juga ketaatan dalam referensi kita pakai Mendeley begitu ya. Udah bisa kan? Mendeley sudah pakai itu belum, Mendeley seperti itu? Bagaimana Pak? Ya untuk ini referensi misalnya di kajian daftar pustaka
kemudian untuk ya rujukan ya, kita menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley seperti itu? Sudah, Pak. Sudah. Ya seperti itu. Jadi sudah belajar dengan menggunakan tool-tool yang memang banyak digunakan dalam pekerjaan riset ya. Baik. Untuk selanjutnya mungkin Bapak ya langsung saja ke yang ada pembahas 2 ya, Ibu Opi ya. Ibu Opi? Ada Bumia, Pak, pembimbing 1. Oh, pembimbing 1 ada. Oh, Iya. Jadi Ibu Marlina ya? Iya, Bu Marlina Kamelia. Iya, Bu Marlina, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tim. Oh, ini ya, bro. Masukannya. Tadi sudah banyak sekali ya masukannya untuk Meli Fitri dari Ketua Sidang Pak Indra dan juga dari penguji Ibu Yuni Satitingrum ya, sudah banyak sekali masukannya dan itu harus menjadi catatan besar buat Meli gitu kan, untuk perbaikan karena dengan adanya masukan-masukan tersebut itu akan memperbaiki tulisan Meli maupun memperjelas ya arah dari penelitian Meli. Itulah gunanya sebuah seminar proposal. Ya, karena memang kemarin sebetulnya masih banyak ya yang harus saya perbaiki ya. Terakhir itu saya sebenarnya masih banyak yang saya minta, tapi memang karena ini sudah cukup panjang gitu, saya pikir ya sudah kita coba dengar dulu masukan juga dari tim gitu kan, agar ini lebih jelas juga buat Meli gitu. Karena memang kemarin juga saya sendiri masih cukup bertanya-tanya terkait dengan penelitian Meli ini. Oke, nah satu hal yang tadi juga saya jadikan catatan dari hasil diskusi Meli dengan tim penguji atau tim pembahas di sini, bahwa kehati-hatian dalam menulis itu penting, Meli. Penting banget loh gitu ya. Dan saya lihat memang kehati-hatian Meli dalam menulis ini agak sedikit kurang gitu. Dalam mensitasi itu tidak cek and recheck lagi gitu ya. Itu juga kekurangan saya sebagai peneliti, sebagai pembimbing tidak mengecek sampai detail sekali tulisan Meli gitu kan. Ternyata masih banyak juga yang terlewat gitu kan, dan itu adalah hal-hal yang justru menjadi dasar dari penelitian Meli yang harusnya tidak bisa kita lewatkan begitu saja ya, apalagi kayak pengertian gitu kan. Kamu merujuk dari satu buku yang ternyata bukan seperti itu penulisannya di buku, itu cukup fatal. Jadi hal-hal seperti itu mohon Meli lebih teliti lagi sebagai seorang penulis gitu kan ya, karena ini adalah karya tulis ilmiah yang nantinya akan Meli persembahkan untuk orang lain gitu ya. Nah, karena akan dipersembahkan untuk orang lain, maka penting untuk sebuah ketelitian yang dilakukan dalam penulisan tersebut oleh Meli. Gitu ya Meli? Iya Bu. Kemudian hal juga yang perlu diruntutkan ya, karena memang dari awal saya tuh sempat bertanya-tanya ke Meli, ini pemilihan sampelnya seperti apa ya? Kalau nggak salah ya, saya sering banget ya nanya sama Meli, ini milih produsennya untuk dijadikan sampel itu seperti apa sih Meli gitu kan? Dan sebetulnya belum clear di saya gitu kan untuk pemilihan produsennya. Nah, jadi caranya seperti ini Meli, agar ini penelitiannya nanti lebih clear lagi, coba Meli membuat suatu pemetaan dahulu. Buat suatu pemetaan dahulu, sebetulnya apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan cemaran mikroba pada tahu? Meli buat dulu listnya gitu kan. Harusnya itu kan dari awal sudah dilakukan gitu kan ya. Meli buat dulu listnya, cemaran mikroba pada tahu itu dipengaruhi oleh apa-apa saja. Ya, kemudian setiap faktor itu mempengaruhi atau memicu cemaran mikroba yang seperti apa atau jenisnya apa. Meli jabarkan dulu. Nah, kemudian setelah Meli jabarkan, baru di situ Meli bisa menuangkan, oh berarti saya mau spesifik mengambil faktor ini dan ini yang bisa menyebabkan tumbuhnya mikroba. Oh, karena faktor ini dan ini, maka artinya produsen tahu seperti ini yang akan saya pilih. Nah, kan harusnya begitu langkahnya. Ya.
Sehingga seperti tadi gitu kan, karena awalnya juga nggak coliform dan aspergillus ya, pada saat awal ke saya bukan ini ya yang dikasih ke saya gitu kan. Ini udah terakhir kita akhirnya yaudah pakai coliform dan aspergillus gitu kan. Dan kalau tadi juga katanya sampai spesies, apa iya sampai spesies? Rasanya saya tidak pernah menyepakati sampai spesies. Menurut saya kalau untuk Meli ya ini cukup sampai spesies. Rasanya cukup sampai genus yang kita sepakati kemarin. Ya, kalau Meli masih ingat itu kita sampai genus, tidak sampai spesies untuk pengamatannya. Kemudian ini penelitiannya nggak di lab biologi UIN kan? Tidak, Ibu. Nggak ya. Di mana penelitiannya? Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung. Oke. Di lab Kesda ya? Iya. Oke, di lab Kesda ya. Kalau di sana biasanya sudah terstandar mereka untuk melakukannya, oke, bisa di sana. Karena kalau untuk di lab kita sendiri, media-media yang mau Meli gunakan juga belum tersedia gitu kan. Jadi memang ada baiknya Meli melakukannya adalah di lab yang sudah lebih terstandar. Ya, ya semoga lah ke depan lab kita bisa lebih terstandar lagi, itu bisa menjadi ya untuk tempat penelitian mahasiswa kita. Oke, next. Selanjutnya di sini kan cemaran bakteri dan jamur ya. Nah, itu kan kemarin juga harus diperjelas. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Yuni gitu kan. Coliform sama aspergillus gitu kan. Walaupun sama-sama mikroba, Meli harus betul-betul memahami habitusnya seperti apa gitu ya. Habitatnya seperti apa sih? Coliform itu sukanya kondisi yang seperti apa? Aspergillus sukanya kondisi yang seperti apa? Apakah memang akan tumbuh di kondisi yang sama? Apakah memang Meli punya literatur yang menyatakan bahwa dengan kondisi yang sama, coliform dan aspergillus itu bisa tumbuh? Ya, nah itu harus bisa Meli tunjukkan. Nah, betul tadi juga bahwa kenapa nggak diujinya itu adalah justru lebih spesifik ke Staphylococcus aureus misal gitu kan, karena memang itu justru menjadi penanda bahwa terjadi kontaminasi dari si pembuatnya gitu kan ya, dari proses teknik pembuatan tahu itu sendiri. Nah, makanya itu juga akan mempengaruhi bahwa jenis tahu yang mau dipilih itu seperti yang disampaikan Pak Indra, apakah mau dibuat gitu kan, itu tradisional, modern atau seterusnya. Itu yang tadi saya katakan bahwa penting Meli melakukan sebuah pemetaan. Gitu ya Meli? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa dipahami. Oke, Meli. Oke, lagi ya. Karena sudah banyak sekali masukan dan saya sepakat gitu dengan masukan tim pembahas hari ini. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Nanti selanjutnya kita kuatkan lagi metodenya sebelum melakukan penelitian ya. Jadi mohon bimbingan dulu sebelum melakukan penelitian agar tidak lagi kita miss dalam metodenya. Itu ya Meli. Ya, Mungkin Ibu. yang bisa saya sampaikan, mungkin karena kita terbatas waktu juga, ini seminar proposal. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Sekali lagi selamat untuk Meli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya, Meli ya. Jadi bahan ya yang positif ya untuk kebaikan ya. Jangan menjadi bahan yang jadi beban ya. Justru masukan-masukan seperti ini disikapi dengan ya positif, menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik ya karyanya maupun ya kemampuan kompetensi dalam hal penelitiannya. Itu jadi follow up-nya bisa didiskus ya, konsultasi dengan pembimbing. Kira sudah cukup banyak dan cukup menjadi bahan yang positif ya untuk membuat suatu konstruksi hasil karya ilmiah yang ya bernilai ya. Intinya ini kan bukan hanya saat ini, nanti ini menjadi rujukan untuk mungkin adik tingkat dan banyak mungkin yang menjadi bukan hanya di kita saja ya, mungkin dari tempat lain, universitas lain nanti merujuk juga ke penelitian Meli ya. Jadi tantangannya di situ. Jadi kita membuat satu karya itu bukan hanya untuk kita untuk lulus menjadi sarjana, tapi ini suatu karya ilmiah yang sudah publish misalnya nanti ya udah tuh akan dilihat banyak orang dan akan menjadi rujukan gitu ya. Ya semoga ini menjadi pelajaran yang mendasar ya untuk seterusnya, karena belajar dalam hal penelitian ini ya itu tadi cuma Pak sebutkan juga
seperti tidak ada hentinya. Kita terus belajar ya untuk menuju hal yang lebih baik. Ya demikian ya. Jadi lebih hati-hati, lebih ditata kembali ya, terutama dalam hal referensi membangun suatu konstruksi itu yang secara ilmiah, ya itulah ya tantangannya. Harus ada rujukannya, referensinya yang valid, yang qualified gitu ya, sehingga menjadi suatu hal yang bernilai yang tinggi kalau bisa ya. Pindahkan dulu ini. Ya baik ya, secara umum ya, ini kita terima proposal ini bisa dilanjutkan. Jadi segala masukan dengan segala catatannya ya, jadi untuk diperbaiki. Waktu ya Bapak kurang paham juga, mungkin 2 minggu atau apa ya, kita patuhi itu, dan Meli ya kejar itu ya, jangan sampai lewat waktunya sehingga ya jadi masalah gitu ya, baik untuk pembimbingan juga, bukan hanya untuk Meli ya. Jadi semuanya harus cepat dilakukan perbaikannya. Silakan konsultasi ke pembimbing. Ya, baik ya. Jadi untuk seminar proposal atas nama Meli Sapitri ya, kita nyatakan dapat diterima ini ya, tim ya. Ya, baik. Selamat ya, Meli. Jadi prosesi seminar proposalnya ya bernilai cukup ya, atau bahkan dalam hal topik kira sangat baik ya. Ini adalah suatu contoh yang topik penelitian yang membumi menurut Bapak ya. Kita bermain banyak di tingkatan yang abstrak ya, mungkin kurang melekat ke kebutuhan masyarakat. Di sini mungkin salah satu contoh topik penelitian yang menjawab hal yang krusial sebenarnya seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, tim yang saya hormati, mungkin demikian seminar proposal kali ini. Ya, sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Segala catatan nanti Meli ya konfirmasi ke sekretaris ya, bisa dilihat di situ catatannya dan itu di follow up ke proses perbaikannya. Baik, akhirul kalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Izin pamit ya, live ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat ya Meli. Ibu. Belajar Yando, nggak apa-apa. Artinya karena itu masukan, ya itu yang harus betul-betul Meli cankan agar bisa lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu Meli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.